Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan jangan lupa setelah kalian menyaksikan pembelajaran online ini, dikerjakan tugasnya. Kita hari ini akan membahas benua Australia. Kondisi geografis benua Australia. Benua Australia ini termasuk benua terkecil di dunia dan termasuk satu-satunya benua yang merupakan juga pulau. Benua Australia ini ditemukan oleh 3 penjajah yang datang bergantian, yaitu tahun 1606 ditemukan oleh William James, tahun 1644 ditemukan oleh Abel Tasman dan James Cook. Kondisi iklim benua Australia. Iklimnya dibagi menjadi 3 wilayah iklim. Yang pertama tropis, kedua iklim subtropis, dan yang ketiga iklim sedang. Iklim di Australia dipengaruhi oleh arus samudra, jarak dari laut, dan bentang alam. Bagian utara beriklim tropis dengan musim penghujan pada bulan Oktober dan musim kemarau sebaliknya. Ini mirip dengan Indonesia. Kemudian bagian barat, tengah, dan selatan beriklim gurun, bersifat kering dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Kemudian pantai selatan Victoria dan Pulau Tasmania beriklim laut sedang yang dipengaruhi angin barat. Pada musim dingin banyak turun hujan. Potensi sumber dalam di benua Australia. Hewan asli Australia sangat berbeda dengan hewan yang dijumpai di tempat lain di dunia. Pohon kayu eukaliptus ada sekitar 569 jenis dan pohon kayu akasia sekitar 772 jenis adalah yang paling umum dijumpai di Australia. Hutan yang ada di Australia yaitu hutan tropis, hutan sedang, dan hutan pohon eukaliptus. Kawasan di pegunungan Alpen merupakan kawasan pegunungan yang tinggi dan merupakan bagian kecil dari Australia. Hewan yang dijumpai di kawasan ini adalah Posium pygmy, gunung yang dapat hidup di musim yang sangat dingin dengan cara tidur selama berhari-hari. Hidupnya bergantung dari lemak dan biji-bijian yang dikumpulkan selama musim panas.
Iklim dan keadaan fisik Australia ini sangat beragam. Oleh karenanya, kemungkinan untuk menghasilkan berbagai tanaman pangan dan hewan yang berlainan. Sumber daya alam penghasil benua Australia. Selain sumber daya alam hayati, Australia juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Australia mempunyai endapan minyak tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Australia sendiri. Beberapa sumber mineral digunakan Australia untuk menghasilkan produk seperti baja, lembar aluminium, dan kawat. Bahan ini yang kemudian dapat digunakan untuk membuat produk seperti mobil dan kapal laut. Mineral yang ditambang di Australia tahun 1993 sampai 1994 senilai 25.702 juta dolar Australia. Mineral ini terdiri dari biji logam sebanyak 58%, minyak dan gas 29%, batu bara sebanyak 29%. Tahun 94 sampai tahun 95 Australia kebanyakan mengekspor mineral yang ditambang. 36% dari semua nilai ekspor Australia berasal dari mineral. Tahun 95 Australia juga menghasilkan 11% dari produksi pasir mineral dunia. 42% intan dunia dan 35% bauksit dunia. Australia ini adalah negara yang luasnya sekitar 7,5 juta kilometer persegi. Akan tetapi kebanyakan terdiri dari padang pasir dan daerah-daerah yang setengah gersang. Terdapat juga gunung-gunung dan hutan yang lebat. Perkiraan 2/3 atau sekitar 485 juta hektar tanah Australia dapat digunakan untuk pertanian. Selain itu, daerah pertanian bergantung kepada irigasi. Tanah di Australia sering tidak subur zat hara sehingga diperlukan pupuk. Nah, anak-anak, itu sekilas tentang benua Australia. Dan ini adalah hasil dari tugas kelompok kakak kelas kalian. Terima kasih. Jangan lupa di komen sebagai tanda kehadiran. Tugas-tugas dikerjakan untuk acuan nilai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.